Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa hudahu wa syari'atahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi wa inna rabbi laghafurur rahim. Faqala Allah Ta'ala aydan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya al-ayat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, pertama dan utama mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada umat manusia, wabil khusus kepada umat yang beriman dan umat yang bertakwa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, pengikut kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan tabi'in, dan semoga salawat dan salam Allah senantiasa melimpahkannya kepada segenap umat manusia yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Sidang Jumat rahimahullah, khatib berwasiat wabil khusus kepada al-khatib al-fakir dan kemudian kepada kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimahullah, berimanlah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam arti iman yang sesungguh-sungguhnya, yaitu adalah sebuah keimanan yang senantiasa direfleksikan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan benar, maupun dalam bentuk meninggalkan semua larangan Allah dengan ikhlas pula. Sidang Jumat rahimahullah, dalam kesempatan khutbah di siang hari ini, judul yang akan saya bawakan adalah marilah kita waspada dengan nafsu kita. Sidang Jumat rahimahullah, nafsu itu bisa kita maknai, bisa kita terjemahkan dengan keinginan-keinginan. Artinya, ketika judul ini saya ambil waspada dengan nafsu, artinya adalah bahwa kita hendaklah berwaspada
dengan keinginan-keinginan yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Sidang Jumat rahimahullah. Secara garis besar, nafsu itu dapat kita kelompokkan atau kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah nafsu yang baik dan yang kedua adalah nafsu yang buruk. Itulah yang kemudian kita kenal dan kemudian muncul istilah nafsul mutmainnah dan nafsul ammarah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tenang, yang damai, yang penuh harapan cinta kepada Allah Ta'ala. Adapun nafsu al-ammarah bisu' adalah nafsu yang penuh dengan angkara murka, penuh dengan ketidakikhlasan atau ketidakikhlasan, penuh dengan kebohongan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, nafsu yang kedua inilah yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita, di mana apabila nafsu kita ini telah berada pada diri kita, maka terkadang kita justru tidak paham, terkadang kita justru tidak tahu bahwa sesungguhnya kita telah terperosok atau kita telah berada dan mengikuti nafsu yang kedua ini, yaitu nafsul ammarah. Kemudian biasanya kita menyadari dan kita sadar setelah kita terperosok kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu baru kita sadar. Sidang Jumat rahimahullah, Allah berfirman di dalam surah Yusuf 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi wa inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu adalah sesuatu fenomena yang menyuruh manusia, menyuruh kita semuanya bisu' untuk berbuat su', yaitu berbuat buruk, kecuali orang tersebut atau kecuali kita adalah orang yang Allah berikan rahmat kepada kita. Sesungguhnya Tuhan Allah adalah Ghafurur Rahim, yang Maha Ampun dan Maha Kasih Sayang. Seorang ahli Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, dia menyebutkan atau dia menerangkan bahwa hawa nafsu, keinginan-keinginan kita dalam konteks keinginan asu, keinginan yang tidak baik, itu akan mendorong manusia kepada sifat-sifat atau perbuatan, di antaranya adalah sifat takabur atau perbuatan takabur. Yang kedua adalah sifat riya atau perbuatan riya. Yang ketiga adalah sifat iri hati kepada orang lain, hasud, bakhil, permusuhan, kemudian dendam, bohong, curang, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah akibat atau imbas daripada seseorang yang terpengaruh dengan nafsul ammarah. Oleh karena itu, apa akibat daripada seseorang yang telah bergelimpang dengan nafsul ammarah tadi atau nafsu su', nafsu yang tidak baik? Maka akibatnya adalah jika nafsu itu telah berada pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia di mana kita adalah sulit untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ketika kita sulit untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka kemudian akibatnya kita akan menjadi manusia yang rakus, manusia yang tamak, yang tidak merasa puas. Artinya dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terkadang orang yang demikian itu adalah akan menghalalkan segala cara. Hidup ini adalah yang penting dapat, hidup ini adalah yang penting kaya, hidup ini adalah yang penting saya punya semua. Inilah akibat rakus dan tamaknya manusia. Oleh karena itu,
Biasanya orang yang seperti itu kemudian dia mudah untuk menyimpang dari kebenaran-kebenaran. Kenapa? Ya karena dia selalu menghalalkan segala cara kita. Kita tidak ingat bahwa kita sesungguhnya adalah makhluk Allah yang harus menghindarkan yang demikian itu. Maka perbuatan berikutnya adalah dia menyimpang dari kebenaran-kebenaran, yaitu karena dia menghalalkan segala cara. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Biasanya ketika orang tersebut adalah karena karena menghalalkan dengan segala cara ini, maka selanjutnya orang yang telah bergelimang dalam nafsu itu, maka biasanya orang tersebut tidak akan tenang. Makanya berbalik lawan dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tenang, yang aman, yang damai, yang mengharap ridho Allah dan rahmat Allah. Namun nafsu yang tadi, nafsu al-ammarah itu adalah nafsu gelisah. Dia merasa gelisah dengan perbuatannya sendiri. Kenapa? Karena dia khawatir bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu diketahui oleh orang lain, diketahui oleh pimpinannya, diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu dia berusaha dengan kegelisahannya itu untuk membentengi bagaimana agar perbuatan curangnya, bagaimana agar perbuatan bohongnya itu adalah aman dan tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan dia menginginkan perbuatan itu berlanjut terus dengan benteng-benteng tersebut. Itulah kegelisahan bagi orang-orang yang telah berkelimpang dengan nafsu al-ammarah. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka berikutnya orang yang demikian itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Allah tidak akan menurunkan rahmat, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya kepada dia, dan bahkan terkadang Allah membiarkan dia terus berkelimpang dengan perbuatan-perbuatannya. Ketika orang sudah demikian, di mana dia adalah jauh dari rahmat Allah Ta'ala, maka terkadang mereka atau dia itu akan berputus asa dengan kehidupannya, sehingga dia terkadang melakukan sesuatu yang justru lebih buruk dari apa yang dia hadapi. Misalnya dia bunuh diri dan seterusnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, akibat daripada orang yang terpengaruh dengan nafsu al-ammarah itu adalah bahwa dia nanti akan dekat dengan azab Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kiranya kita sebagai umat yang beriman, kita sebagai umat yang meyakini akan adanya Allah Ta'ala, mengimani kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Ta'ala, agar kita semuanya terhindar dari pengaruh nafsu tersebut. Ada beberapa cara barangkali yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita mencoba untuk melazimkan berpuasa. Kita mencoba untuk berlapar-lapar, mungkin pada hari Senin, mungkin pada hari Kamis, atau mungkin puasa Daud dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada kita, agar Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita berdoa misalnya dengan mengucap Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau wahai Allah, min syarri ma sana'na, daripada keburukan apa yang akan aku perbuat. Kita berdoa terus kepada Allah setiap habis sholat agar kita tidak terlibat dengan nafsu tersebut. Lalu kemudian jangan lupa kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia ini adalah makhluk Allah yang disebut sebagai makhluk khata'i wa nisyan.
Kita adalah sebagai makhluk al-khata' yang banyak melakukan kesalahan, wan nisyan yang banyak lupa. Oleh karena itu barangkali dalam perjalanan hidup kita yang walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Oleh karena itu kita beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, terutama adalah tatkala kita telah selesai menjalankan salat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana yang lain? Apakah hanya itu? Tidak. Kita bisa menjalankan sholatul lail. Kita mencoba bangun fi sulusayil lail, pada pertengahan malam, nisfahu atau pertengahan malam. Boleh pertengahan malam atau 2/3 malam kita bangun. Kita bersujud kepada Allah Ta'ala, memohon ampun di situ. Banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah setelah kita sujud yang kedua atau rakaat yang kedua. Kita banyak beristighfar. Boleh kita membaca Sayyidul Istighfar atau mungkin dengan doa-doa yang lain sebagai wujud kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita mencoba sementara adalah waqtul basar, yaitu kita menahan penglihatan kita. Penglihatan yang dimaksud ini adalah bukan penglihatan sekedar mata kita, tapi adalah kita penglihatan kita terhadap saudara-saudara kita yang mungkin lebih baik kehidupannya daripada kita. Mungkin hartanya lebih banyak, sawahnya lebih luas, penghasilannya lebih oke, istrinya lebih cantik, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mencoba untuk waqtul basar. Kita menahan pandangan kita, karena barangkali atau bisa jadi mereka orang-orang yang kelihatannya lebih moncer, lebih berhasil, jangan-jangan tidak sebaik apa yang kita lihat dengan mata kita. Oleh karena itu kita mencoba untuk waqtul basar. Yang terakhir adalah jangan lupa kita banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah suatu ayat atau ayat-ayat Allah, yang dimana ayat-ayat itu bisa menyembuhkan penyakit kita, penyakit hati kita, termasuk adalah penyakit cinta kepada dunia, yaitu penyakit atau nafsu al-ammarah tadi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lin-nas wa rahmatun lil mu'minin." Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah diturunkan Al-Qur'an itu, ma huwa syifaa'un lin-nas, di mana Al-Qur'an itu adalah bisa untuk syifa, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang. Sidang Jumat rahimahullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus kepada al-fakir dan bagi jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل لنا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وحافظ القرآن وأهل العباد والطاعة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والسوء من أهل السوء والشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر.